Haid sering terlambat, jangan panik dulu. Ini 8 penyebab umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat. Jumpa lagi ya dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Nah, buat para wanita, siapa nih yang siklus haidnya teratur? Itu ibarat jam yang selalu tepat waktu, ya kan? Tetapi gimana kalau tiba-tiba si jam ini ngaco? Alias haidnya sering telat atau jadwalnya jadi nggak karuan. Aduh deh, pasti deh langsung cemas, langsung bertanya-tanya, ada apa nih sama tubuhku? Oke teman-teman, jangan panik dulu. Sering terlambat haid itu memang bikin khawatir, tetapi nggak selalu berarti ada masalah serius kok. Ada banyak faktor nih yang bisa mempengaruhinya. Nah, di video kali ini kita akan bahas kupas tuntas ya 8 penyebab umum kenapa haidmu bisa sering telat. Ini penting banget buat semua wanita agar lebih mengenali tubuhnya dan tahu kapan harus waspada. Ditonton sampai habis ya. Yang pertama, kita jawab dulu pertanyaan, kenapa siklus haid saya bisa berubah, Dok? Jadi teman-teman, siklus haid itu diatur oleh sistem hormon yang kompleks yang ada di dalam tubuh wanita. Ada banyak kelenjar dan juga hormon nih yang bekerja sama untuk memastikan ovulasi atau pelepasan sel telur ya, dan juga peluruhan dinding rahim atau haid yang terjadi secara teratur seharusnya setiap bulan. Kalau ada salah satu bagian dari sistem kompleks ini yang terganggu, entah itu karena faktor gaya hidup, lingkungan, atau kondisi medis, itu bisa menyebabkan jadwal haid kamu bisa jadi berubah, bisa mundur, atau bahkan bisa berhenti sementara. Nah, kok bisa dok? Penyebabnya apa? Oke teman-teman, jadi kita akan cari tahu ya kira-kira daftar penyebab umum haid sering terlambat yang perlu banget kamu ketahui itu apa aja. Yang pertama itu karena stres berat. Jadi ini adalah penyebab paling umum dan biasanya sering diremehkan nih. Jadi teman-teman, saat kamu mengalami stres fisik atau emosional yang berat, otak kita itu akan mengeluarkan hormon yang bisa mengganggu kerja hormon reproduksi. Akibatnya ovulasi tadi ya, pelepasan sel telur itu bisa tertunda atau bahkan tidak terjadi. Dan haid pun jadi telat. Oleh karena itu, yuk kelola stresmu ya. Yang kedua, karena perubahan berat badan yang drastis. Baik penurunan berat badan yang terlalu drastis, misalnya nih teman-teman dietnya terlalu semangat ya, terlalu ketat, atau karena olahraga yang terlalu berlebihan, ataupun karena kenaikan berat badan yang terlalu signifikan, itu bisa loh mempengaruhi hormon dan juga siklus haid. Lemak tubuh itu berperan dalam produksi hormon, jadi kalau terjadi perubahan-perubahan ekstrim di dalam tubuh kita itu bisa mengacaukannya. Yang ketiga, olahraga berlebihan. Dok, olahraga kan sehat, masa olahraga bisa menyebabkan itu? Teman-teman, olahraga yang dimaksud ini adalah olahraga yang berlebihan, terutama intensitasnya yang tinggi. Jadi, bagi sebagian wanita, terutama atlet ya, atau mereka yang rutin melakukan olahraga intensitas tinggi tanpa nutrisi yang cukup, itu bisa ya, tubuhnya itu masuk ke mode hemat energi. Hemat energi guys, katanya sel-sel di dalam tubuh kita ya dikasih tahu oleh otak itu. Yuk kita hemat energi nih, terlalu berlebihan nih olahraganya. Nah, mood hemat energi inilah teman-teman yang bisa menekan produksi hormon yang diperlukan untuk haid. Sehingga bisa menyebabkan kamu telat haid atau bahkan amenore, nggak haid sama sekali. Yang keempat, PCOS, Sindrom Ovarium Polikistik. Ini adalah kondisi hormonal umum pada wanita. Wanita dengan PCOS itu memiliki ketidakseimbangan hormon yang bisa mengganggu ovulasi. Akibatnya haid menjadi nggak teratur, sering telat, atau jarang sekali haidnya. Jadi teman-teman, PCOS ini juga bisa disertai dengan gejala lain ya, seperti timbul jerawat, rambut tumbuhnya itu berlebihan ya rambutnya, kesulitan untuk hamil juga bisa. Yang kelima, ketidakseimbangan hormon tiroid. Kelenjar tiroid itu ada di leher. Dia akan menghasilkan hormon yang sangat penting untuk metabolisme dan juga fungsi-fungsi di tubuh kita, termasuk siklus haid. Baik kekurangan
ataupun kelebihannya. Kekurangan tuh hipotiroidisme, kelebihan hipertiroidisme. Dari hormon tiroid itu bisa mengacaukan siklus haid kita, membuatnya menjadi tidak teratur atau sering telat. Yang keenam, penggunaan alat kontrasepsi hormonal. Jadi teman-teman, ada beberapa jenis alat kontrasepsi hormonal seperti pil KB, suntik KB, atau implan itu bisa mempengaruhi siklus haid. Pada awal penggunaan, haid itu bisa jadi tidak teratur, lebih ringan, atau bahkan tidak haid sama sekali. Dan ini merupakan salah satu efek samping yang normal pada sebagian orang. Yang ketujuh, karena konsumsi obat-obatan tertentu. Teman-teman, beberapa jenis obat-obatan itu bisa mempengaruhi siklus haid sebagai efek sampingnya ya. Contohnya obat-obat antidepresan, obat tekanan darah, obat-obat kemoterapi, atau obat-obatan tertentu untuk kondisi yang kronis. Jadi teman-teman, jika kamu sedang minum obat dan haidnya jadi telat, dikonsultasikan ya ke dokter. Yang kedelapan, perimenopause atau masa-masa pramenopause. Biasanya ini terjadi pada wanita usia akhir 30-an atau 40-an. Jadi haidnya itu mulai tidak teratur dan sering telat. Ini bisa jadi tanda awal dari perimenopause. Dan ini adalah masa transisi sebelum menopause itu penuh, di mana produksi dari hormon estrogen itu mulai berfluktuasi dan juga menurun. Kapan teman-teman harus khawatir? Kalau kamu sudah mengatasi masalah stres dan juga menjaga gaya hidup sehat tetapi haidnya tetap tidak teratur. Yang kedua, kalau terlambat haid disertai dengan gejala-gejala lain seperti nyeri panggul hebat, ada keputihan yang abnormal, rambut tumbuh berlebihan, jerawatnya parah nih muncul di kulit kamu, atau ada perubahan berat badan yang secara signifikan itu nggak sengaja ya terlalu berat atau terlalu turun. Yang ketiga, jika kamu khawatir tentang kemungkinan kehamilan atau jika kamu sudah tidak haid selama 3 bulan atau lebih padahal sebelumnya teratur-teratur aja. Yang keempat, jika kamu sedang menjalani pengobatan tertentu dan menduga obat tersebut bisa mempengaruhi siklus haid kamu. Kalau teman-teman mengalami hal-hal ini, sebaiknya konsultasikan ke dokter ya teman-teman. Kesimpulannya, haid yang sering terlambat itu memang bikin deg-degan, tetapi sekarang kamu tahu ada banyak penyebabnya. Mulai dari yang sederhana, mulai dari stres ya, sampai ke kondisi medis tertentu. Kuncinya adalah kenali tubuh sendiri, jaga gaya hidup sehat, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Kalau memang kamu merasa ada kekhawatiran, kemudian ada gejala-gejala lain nih yang menyertainya, harus konsultasi ke dokter. Nah, siapa nih di antara kamu yang punya pengalaman haid yang sering terlambat? Apa penyebab yang kamu ketahui dan tips yang kamu berhasil nih? Yuk, tulis di kolom komentar, sharing ya di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu ya. Jangan lupa juga untuk di like, di share semua video saya, boleh banget. Subscribe ya untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.